Apa itu cerebral palsy atau CP? CP adalah suatu disabilitas fisik yang memengaruhi fungsi motorik akibat kerusakan otak pada anak. Ciri-cirinya dapat dilihat dari kelainan postur dan gerakan tubuh penyandangnya. Jenisnya bervariasi berdasarkan area kerusakan otaknya. CP bukan penyakit karenanya ia tidak menular, tidak diturunkan dari orang tua dan tidak menurun ke anak. Terimalah penyandang CP sebagai anggota masyarakat yang memiliki kesamaan hak dengan segala kekhususannya. Informasi ini disampaikan oleh Rumah Cerebral Palsy. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program podcast TV Show TV Muhammadiyah Ngobrol Sering Tanpa Boring, cuma di sini tempatnya. Ini saya nggak mau basa-basi lagi karena pembicaraan kita semakin menarik dan saya yakin pemirsa TVmu yang ada di rumah juga semakin antusias membahas ini, terutama untuk para orang tua yang memiliki anak dengan kondisi yang sama gitu. Nah, Rumah Cerebral Palsy, komunitas yang luar biasa, sudah ada dari tahun 2012 ya, berarti udah menjadi yayasan. Sampai dengan saat ini anggotanya sudah 4.000 lebih dan ada di seluruh Indonesia. Setiap ada Hari Cerebral Palsy sedunia, saya yakin pasti ada acara menarik di sana. Biasanya acaranya apa, Bu? Kami tuh tiap tahun sebelum tahun yang sekarang itu punya gathering. Jadi kami berkumpul kurang lebih. Kalau untuk Jabodetabek itu bisa 1.500 anak. Kita berkumpul di sebuah tempat pastinya yang memang menampung itu, dan biasanya outdoor yang kami pilih. Di situ kita di gathering itu ya ada mini talk show-nya, kemudian ada lomba-lomba, kemudian ada sharing sesama orang tua, dan tentu saja ya itulah door prize lah yang menarik. Pokoknya gini. Dalam setahun sekali selalu ada sesi di mana kami bersenang-senang, ketemu sesama teman. Anak-anak itu juga kan harus ketemu temannya yang Rana itu ya, kalau ketemu teman yang sesama berkursi roda itu ekspresinya beda. Ketimbang misalnya dia bertemu dengan anak yang beda lah sama dia bisa jalan, dia bisa lari. Itu lain ekspresinya. Mereka paham soal itu gitu loh. Artinya kan ada kebahagiaan di situ ya. Itu kan penting banget. Kemudian buat orang tua juga, bayangin kalau berkumpul 1.500 anak tuh seperti apa sih gitu kan. Orang tua juga jadi, oh ternyata ada yang seperti ini. Oh yang ini misalnya kondisinya jauh lebih sama dengan anak saya, atau malah lebih buruk, atau misalnya lebih bagus, sehingga dia tahu nanti dia harus seperti apa gitu. Kan itu meningkatkan rasa syukur juga, semangat kemudian diri juga. saling menguatkan dia juga gitu. Dan itu ya kalau saya sih selalu selalu seneng kalau udah gathering itu, karena saya ngelihat ya ampun gitu, ini orang-orang yang tiap minggu, seminggu 3 kali minimal gitu ke rumah sakit, begitu dibawa ke outdoor itu luar biasa. Mereka senang, anak-anaknya happy, orang tuanya happy. Happy-nya tuh kerasa ya, kelihatan banget ya. Nah tapi terakhir berarti ngadainnya di mana kalau masih ingat? Terakhir itu di Taman Mini. Yang sebelumnya di Bogor. Sebelumnya lagi di Ancol. Wah. Sebenarnya rencana tahun ini pengennya kita itu agak lebih terbuka dengan di Car Free Day, karena kan akan bertemu banyak masyarakat awam ya, supaya kelihatan kalau misalnya kita di sebuah taman atau di sebuah ini kan hanya yang lewatnya kan hanya sedikit. Karena saya bilang masyarakat awam nih harus tahu persis bahwa keberadaan anak-anak ini ada. Dan sebetulnya kalau direngkuh, diberi fasilitas, ada banyak anak yang potensinya bisa dikembangkan lebih optimal. Betul. Katakan misalnya kalau dia itu ringan, kalau dia mudah mencari sekolah, kalau dia diterima oleh masyarakat, saya yakin anak ini bisa berkembang dengan bagus. Sayangnya di kita ini PR-PR seperti itu masih banyak. Penolakan dari masyarakat karena dianggapnya misalnya itu adalah penyakit menular dan sebagainya. Kemudian mencari sekolah juga tidak mudah, kalaupun ada harus punya shadow teacher yang pasti mahal. Akhirnya kan itu menghambat menurut kami ya. Cuman ya kami masih bergerak terus untuk bisa seperti itu. Mudah-mudahan ke depannya kemudahan yang bisa memfasilitasi anak-anak ini berkembang secara optimal itu bisa diwujudkan bareng-bareng. Artinya ini bukan cuma PR pemerintah aja, tapi ya memang PR kita semua. Benar. Pemerintah harus bergerak, harus memfasilitasi, kemudian masyarakat pun harus aware banget bahwa ada anak seperti ini. Minimal tidak melecehkan, minimal lagi mereka bisa merengkuh untuk bersama-sama dengan anaknya yang lain gitu, yang normal lah katakan gitu. Kalau itu terjadi, saya kira banyak anak cerebral palsy yang kemudian bisa berkembang. Karena di RCP sendiri, Rumah Cerebral Palsy itu kami singkatnya RCP. Itu banyak sekali anak-anak yang kemudian bisa jadi sarjana misalnya, karena memang dia ringan secara motorik, secara intelijensi misalnya tidak terganggu.
Tapi itu perjuangannya tidak mudah buat orang tuanya untuk mencari sekolah, untuk mencari kampus, dan harus mengantarkan anaknya kan sampai besar karena misalnya dia tidak bisa untuk naik tangga, misalnya kan tidak semua fasilitas di kita itu ramah disabilitas kan. Betul, seperti itu. Kemudian atau ada anak-anak yang kemudian dilarikan kepada keterampilan saja, misalnya ya kalau dia bisa melukis di push untuk bagus melukisnya, itu juga banyak yang seperti itu. Sayangnya tapi itu pasti kebanyakan itu adalah upaya orang tua pribadi. Belum ada wadah, belum ada fasilitas yang memang memungkinkan untuk seperti itu. Kalaupun ada yayasan-yayasan itu kan lebih mengembangkannya kepada anak-anak yang memang bantu dirinya yang sangat kurang, baru sampai tahap itu. Kepada anak-anak yang sebenarnya CP-nya ringan, itu masih upaya-upaya orang tua yang belum didukung secara 100% lah oleh masyarakat. Jadi PR kita emang cukup banyak ya, tapi emang harus harus dituntaskan satu persatu gitu, minimal dari segi lingkungan deh gitu. Tingkat kepedulian masyarakat itu yang memang saya mengakui sekali gitu. Kita masih sangat kurang untuk peduli terhadap teman-teman kita yang disabilitas gitu. Padahal mereka ada loh, hak mereka tuh sama dengan kita gitu. Tapi ya kita berdoa sajalah semoga kesadaran masyarakat terhadap itu semua bisa semakin baik gitu. Nah, di tahun ini pandemi gitu semua, yang pasti kan udah ada rencana nih harusnya nih. Kalau boleh diceritain rencananya harusnya apa tahun ini? Kami bikin ini lomba video tapi pasti lewat digital aja ya. Kemudian nanti ada webinar. Kemudian ada piknik tapi piknik online. Jadi anak-anak itu bisa bertemu tapi lewat online. Cuma tidak mudah memang. Karena gini, dunia digital itu kan belum sampai ke semua ya, terutama dari kalangan yang sosial ekonominya masih kurang, itu nggak bisa juga mengakses internet dengan mudah gitu. Saya sih pengennya sebetulnya banyak ya sampai ke pelosok Indonesia, cuman ya minimal kita bisa bikin di Jabodetabek. Oke. Tapi kayaknya aku bisa kebayang seru tuh. Nanti kapan berarti rencananya? Kalau lomba video ini sedang berlangsung. Penjurian. Kemudian kalau webinarnya minggu depan. Wah, ini saya bisa kebayang pasti seru ya. Dan semoga juga kebahagiaannya tetap sama gitu dengan kebahagiaan saat bertemu. Nah, tapi di saat pandemi aku jadi penasaran gitu. Sebenarnya saat pandemi berlangsung kurang lebih dari bulan Maret gitu sampai dengan sekarang, ini ada kegiatan-kegiatan yang jadinya terhold nggak sih? Kalau kegiatan komunitas iya. Komunitas yang. Tapi justru sebetulnya kegiatan-kegiatan pribadi ini, gini, kami itu kan kalau mau bawa anak ke rumah sakit, nah itu dia. Ya kan biasanya kan terapi seminggu 3 kali lah minimal itu. Biasanya kan di rumah sakit atau di klinik-klinik tumbuh kembang. Di awal tuh sampai ke bulan Juni itu semua off, Rana pun off. Yang biasa saya visit pun terapinya visit pun saya off-kan juga karena agak ngeri juga ya. Kita kan belum tahu nih, kita masih ngeraba-raba. Sekarang ini sebetulnya sudah ada yang mulai nih untuk bisa terapi ke rumah sakit atau ke klinik, tapi tetap dibatasin untuk jarang kontak karena anak-anak seperti ini kan secara kesehatan sangat imunitasnya kan sangat rendah ya, karena biasanya mereka punya gangguan di paru-paru, di nafas. Kan rentan tuh ya kalau untuk ketemu orang gitu. Biasanya anak-anak CP itu memang ada masalah di pernafasan. Jadi agak ngeri kalau sering-sering keluar. Cuman kan dengan rumah sakitnya yang sekarang sebetulnya agak sepi ya, rumah sakit pun ya kita pilih-pilih sih. Ya saya selalu menyarankan ke teman-teman itu pokoknya kalau misalnya mau terapi, lagi memulai terapi, protokol kesehatannya dipegang betul. Karena ini yang dibawa anak yang cukup bermasalah. Dia imunitasnya pun nggak sebaik anak lain misalnya. Dia punya masalah juga di gangguan di pernafasan. Jangan sampai nanti terapinya sejam tapi pulang-pulang malah bawa masalah lain. Kan itu yang kita khawatirkan. Jadi keselamatan sama kesehatannya nomor 1 dulu. Terapinya akhirnya kita bikin Zoom terapi-terapi di rumah oleh fisioterapis itu. Terus juga ada video-video yang kita bagikan di WhatsApp group seperti itu. Tapi yang untuk dilakukan di rumah, karena kalau ke rumah sakit terus kayaknya nggak mungkin ya. Yang paling mungkin untuk dilakukan di rumah gitu, terapi jenis apa sih Bu? Sebetulnya semua terapi itu bisa dilakukan di rumah. Kan tidak harus persis alatnya ya, sepanjang tujuannya sama itu kan bisa dilakukan oleh orang tua.
yang penting itu gini, pada saat anaknya terapi di rumah sakit ataupun di klinik tumbuh kembang, orang tua tuh terlibat, melihat langsung. Kalau perlu kan sekarang ada gadget ya, di videoin. Biasa terapis juga boleh kok. Justru malah mereka suka ngasih PR, di videoin. Kemudian kita contek lah gerakan-gerakan itu untuk dilakukan di rumah. Nah itu yang kemarin dibagikan oleh para terapis ini untuk PR itu dikerjakan di rumah masing-masing di awal pandemi yang sampai bulan Juli lah. Karena kalau nggak gitu, jangan sampai anak benar-benar terus nggak ngapa-ngapain di rumah, nanti tingkat spastiknya tinggi lagi. Dan yang khawatir kan kejang jadi muncul lagi ketika spastiknya itu tinggi. Oke, jadi sebenarnya juga kalau udah diterapi di rumah sakit memang harus diterapi lagi di rumah gitu, diterapkan lagi. Jadi biar semakin sering semakin bagus ya. Oke, nah nanti di segmen berikutnya kita bakalan ngobrol. Pasti setiap orang tua punya harapan untuk anak-anak. Apapun itu harapan, nanti kita akan ngobrol harapan ke depan Bu Sulaiman terhadap Rana. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap di podcast TV Show TV Muhammadiyah, ngobrol sering tanpa boring, cuma di sini tempatnya.